Halo adik-adik mahasiswa sekalian, dalam tayangan kali ini kita akan membahas tentang ilmu hukum sebagai ilmu sui generis sebagai materi pertama dari mata kuliah penalaran hukum ini. Apa yang akan kita pelajari kali ini ialah tentang karakteristik normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, dan lapisan ilmu hukum. Seluruhan materi ini dirujuk dari buku Argumentasi Hukum milik Philippus Hajon dan Ibu Tatik Sri Jamyati. Nah, ilmu hukum ini sesungguhnya memiliki karakter yang khas. Normatif dalam hal ini merupakan satu sifat khusus yang dimiliki oleh ilmu hukum. Nah, pada kenyataannya, menurut Philippus Hajon, berdasarkan hal ini, fakta ini, maka banyak pihak yang sebenarnya mulai meragukan hakikat keilmuan hukum ini. Nah, dalam perkembangannya, sebagaimana menurut Hajon, kemudian terdapat banyak upaya untuk mengempiriskan keilmuan hukum melalui kajian-kajian yang sifatnya sosiologik. Nah, pada akhirnya, untuk tujuan ini, mulai kemudian diterapkan metode-metode penelitian sosial. Jadi, metode-metode penelitian sosial ini dipinjam untuk kemudian diterapkan dalam kajian hukum normatif. Sehingga penelitian hukum normatif menjadi janggal karena dipaksakan format penelitian ilmu sosial. Demikian menurut Philippus Hajon. Dan apa yang selanjutnya, kita boleh melihat karakteristik daripada keilmuan hukum ini. Ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk meninjau keilmuan hukum, yaitu yang pertama, pendekatan filsafat ilmu dari sisi filsafat ilmu, dan yang kedua adalah pendekatan dari sisi teori hukum. Dari konteks pendekatan dalam filsafat ilmu, maka dari sudut pandang ilmu dapat dibedakan menjadi pandangan positivistik, dapat dibedakan ke dalam dua konteks, yaitu pandangan positivistik dan pandangan normatif. Pada level ini maka dapat dibedakan mana ilmu hukum yang normatif dan mana ilmu hukum yang empiris. Nah, bila ditinjau lagi perbedaan keduanya ini, maka dapat dilihat dari sisi proses, produk, dan produsennya. Misalnya, dalam konteks ilmu empiris, ada ilmu sosiolegal jurisprudence dan ilmu sosiologikal jurisprudence. Nah, di dalamnya ada dua pendekatan penelitian yang dapat digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif ataupun secara kuantitatif. Sementara dalam konteks pendekatan teori hukum, di dalamnya ada berkisar persoalan filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Tiga elemen ini, tiga level ini dipelajari secara bersama, yang kemudian pada akhirnya berguna untuk kebutuhan praktek hukum. Ini dalam konteks pendekatan teori hukum. Nah, untuk selanjutnya, maka kita akan membahas mengenai terminologi ilmu hukum. Dalam bahasa Belanda, ilmu hukum adalah rechtswetenschap dan rechtstheorie. Dalam bahasa Inggris, sering diistilahkan sebagai legal science ataupun jurisprudence. Dan dalam bahasa Jerman, jurisprudence. Rechtswetenschap dalam arti sempit berarti dogmatik hukum atau ajaran hukum, de Rechtslehre. Dalam arti luas meliputi, Rechtswetenschap ini meliputi dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Rechtsteorie dalam arti sempit berarti lapisan ilmu hukum yang berada di antara
dogmatik hukum dan filsafat hukum. Jadi berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Kalau itu merupakan satu bentuk tingkatan-tingkatan, maka Rex teori ini berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Dalam arti luas meliputi dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Sama seperti di Rechtswetenschap. Nah, jenis ilmu hukum. Berdasarkan pembedaan yang ada, maka ilmu hukum itu terbagi menjadi dua bagian pokok, yaitu ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif. Banyak yang membedakannya seperti itu, meskipun semuanya berada dalam satu bingkai sebagai sebuah ilmu hukum, keilmuan hukum. Nah, ilmu hukum empiris memiliki karakteristik realis. Dalam konteks realis, yaitu fokus studi ialah perilaku. Sementara ilmu hukum empiris dalam konteks ilmuwan sosiologikal jurisprudence, dia melihat adanya gap atau adanya kesenjangan terhadap apa yang ada dalam konteks teori dan apa yang ada di dalam konteks pelaksanaan hukum di lapangan. Itu juga untuk legal studies yang mempelajari fokus pada hubungan timbal balik pengaruh antara hukum dan masyarakat. Nah, sementara pada ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma. Nah, yang kedua adalah kebenaran didasarkan atas konsensus sejawat keahlian. Jadi satu kebenaran itu hanya didasarkan pada konsensus dari sejawat keahlian. Konsensus artinya berdasarkan pada suatu bentuk kesepakatan bersama dari sejawat keahlian. Jadi untuk suatu hal itu dapat diterima benar atau tidak, itu hanya didasarkan pada konsensus sejawat keahlian. Yang ketiga adalah meliputi ilmu hukum dalam arti luas. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu hukum normatif ini? Pada aspek yang ketiga adalah meliputi ilmu hukum dalam arti luas. Nah, sebenarnya masih ada sejumlah poin-poin lagi yang kemudian bisa mengidentifikasi perbedaan atau pembedaan pengkategorian daripada ilmu hukum empiris maupun ilmu hukum normatif. Nah, bagaimana dengan teori hukum dan filsafat hukum, hubungannya seperti apa? Jadi menurut Visser-Tehoff, filsafat hukum itu berada pada tataran yang paling tinggi, baru kemudian darinya muncul teori hukum, lahir teori hukum, Rex teori. Rex filosofi berada pada level yang paling tinggi, dan kemudian di level yang berikutnya muncul kemudian Rex teori. Rex teori itu terbagi lagi menjadi dua, ada ilmu hukum praktis Rechtswetenschap, dan yang kedua adalah ilmu hukum dalam konteks ilmu-ilmu hukum lainnya. Di dalamnya meliputi problem solving, ya, dalam konteks ilmu hukum praktis ini ada problem solving dan dibutuhkan ars sebagai keterampilan ilmiah. Nah, ars ini berkaitan dengan legal reasoning, ya, berkaitan dengan aspek penalaran hukum yang di dalamnya ada bentuk argumentasi hukum yang meliputi argumentasi hukum. Nah, demikian di awal ini kita sudah bisa mengidentifikasi bagaimana sebenarnya ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis sifatnya.
Semoga dalam tayangan yang singkat ini bisa mengantarkan kita untuk mempelajari bagaimana karakteristik daripada keilmuan hukum ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita sekalian.